所有。啊！藏于虚空。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 210. Yang mana pada Perfect World episode 210 ini menceritakan Xiahou yang akhirnya melangsungkan pernikahannya bersama Ling Er. Akan tetapi setelah itu, Xiahou akan menuju tempat yang sangat berbahaya, yaitu Tanah Tak Bertuan bersama para kultivator dari 3000 negara. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Xiahou dan Ling Er sampai di tempat persembunyian si Zongtian. Tak lama setelah itu pun, kakek Xiahou ini datang menyadari cucunya sudah tiba. Namun si Zongtian terkejut melihat Xiahou membawa gadis dan bertanya siapa gadis cantik ini. Dengan cepat pun Xiahou berkata bahwa dia adalah istrinya yang khusus Xiahou bawa untuk diperlihatkan kepada kakeknya. Dan terlihat Ling Er pun langsung memberi hormat kepada kakek Xiahou tersebut. Setelah itu si Zongtian baru tahu jika Ling Er ini adalah putri Kaisar Api. Dan Ling Er mengaku jika di alam bawah dirinya juga sudah mendengar reputasi dari si Zongtian tersebut. Mendengar itu si Zongtian meminta Ling Er tak membicarakan itu karena sekarang mereka adalah keluarga. Dan beliau pun mengajak Xiahou merayakan hari ini dengan minum secara puas. Setelah itu pun si Zongtian melihat jika Xiahou sedang asik bermesraan dengan Ling Er ini. Maka dari itu si Zongtian ini berniat memandu acara pernikahan mereka berdua. Akan tetapi Xiahou memberitahu jika ada sesuatu yang belum Xiahou ceritakan, yaitu Xiahou akan memulai jalur latihan khusus yang mana masa depannya belum pasti. Dan saat ini belum saatnya membicarakan tentang pernikahan. Di sini jalan yang dimaksud Xiahou adalah jalan yang berada di Tanah Tak Bertuan, yang mana di sana banyak bahaya dan hidup atau mati Xiahou juga belum pasti. Dan jika Xiahou tak bisa kembali, itu hanya akan menghancurkan hidup Ling Er. Si Zongtian pun langsung tahu jika Xiahou akan menuju ke area terlarang. Dan terlihat Xiahou pun membenarkan hal tersebut. Mendengar itu si Zongtian sadar jika Xiahou sudah dewasa dan dia tak akan menghentikan Xiahou untuk memilih jalannya sendiri. Setelah itu pun terlihat Xiahou mendekati Ling Er. Di sini Ling Er berkata jika dia pernah mendengar bahwa Tanah Tak Bertuan sangat berbahaya, yang mana hal itu membuat Ling Er tak tahu kapan dirinya bisa bertemu dengan Xiahou lagi. Di sini pun Xiahou bertanya kemana Ling Er akan pergi selanjutnya karena Xiahou akan mengantarnya. Dan Ling Er pun memberitahu jika dunia di alam atas ini sangat luas. Dan di alam atas ini Ling Er hanya bisa bergantung pada ayahnya dan Xiahou saja. Namun sekarang Xiahou akan pergi lagi. Akan tetapi di sini Xiahou meyakinkan Ling Er bahwa tak akan ada yang bisa membunuh Xiahou. Dan Xiahou berjanji bahwa dirinya pasti akan kembali mencari Ling Er. Terlihat Ling Er sangat khawatir karena semua orang mengatakan jika dunia ini akan kacau balau. Dan jika suatu hari langit dan bumi hancur serta perang melanda dunia, Ling Er tak tahu kemana dirinya harus mencari Xiahou. Di sini pun Xiahou berkata jika ada hari seperti itu, tak peduli dimanapun Xiahou berada, dirinya pasti akan kembali untuk mencari Ling Er. Dan terlihat Xiahou bersumpah dengan semua ini. Namun Ling Er menutup mulut Xiahou karena dirinya hanya ingin Xiahou aman. Di sini pun Xiahou berniat membawa Ling Er berkumpul kembali dengan Kaisar Api. Tak lama setelah itu pun mereka sudah sampai di persembunyian Kaisar Api. Kemudian Xiahou meminta Ling Er tetap di sini sampai Kaisar Api kembali. Namun Ling Er sangat ingin mengantar Xiahou dan melihat Xiahou memasuki Tanah Tak Bertuan. Di sini pun Xiahou tak ingin Ling Er berjalan pulang sendiri setelah Xiahou pergi. Maka dari itu pun Xiahou meminta Ling Er tetap di sini. Di sini pun akhirnya Ling Er meminta Xiahou mengantarkannya kembali ke hutan Murbei Api karena Ling Er masih ingin melakukan pengasingan di sana. Dengan cepat pun Xiahou langsung membawa Ling Er ke sana. Di sini pun Ling Er mengaku bahwa dirinya sangat suka di tempat ini. Karena saat dulu dia menunggu Xiahou di sini, dia merasakan kerinduan dan rasa penuh harap. Dan jika mengingat saat itu, Ling Er merasa jika itu menenangkan. Ling Er pun sadar jika beberapa orang tak bisa ditahan, maka membiarkan Xiahou pergi itu adalah sebuah bentuk cinta untuknya. Di sini pun Ling Er berharap agar tanah keberuntungan ini bisa memberkati Xiahou dan Xiahou bisa kembali lagi. Setelah itu Ling Er berkata jika sudah waktunya Xiahou pergi.
Saat akan pergi pun Si Hao berpikir apakah seumur hidupnya hanya akan maju di jalur kultivasi saja. Karena bahkan jika suatu hari nanti Si Hao bisa mencapai puncak kemudian menatap dunia, Si Hao tak tahu berapa banyak orang dan hal berharga yang akan Si Hao lewatkan. Dan Si Hao bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Di sini Ling Er meminta Si Hao pergi dan dia akan selalu mendoakan Si Hao di tempat ini. Yang mana Ling Er berharap semoga hidup Si Hao dipenuhi dengan kedamaian dan berumur panjang. Dan karena dunia ini juga akan menjadi kacau, Ling Er pun meminta Si Hao tak ragu untuk terus menjalani tekadnya. Karena jika dunia berubah, sudah tak ada artinya lagi membicarakan tentang mereka berdua. Dan bahkan jika Si Hao meninggalkan dunia ini, kemudian langsung menembus surga ke-9, melintasi perbatasan, menghadapi bencana, dan masuk dalam pertempuran berdarah, Ling Er tetap akan menunggu Si Hao di hutan Murbei ini. Dan dia tetap akan mendoakan untuk keselamatan Si Hao. Mendengar itu pun Si Hao berniat untuk membawa Ling Er bersamanya. Akan tetapi Ling Er terlihat menolak itu karena Ling Er tak ingin menjadi beban untuk Si Hao. Dan dia juga tak ingin fokus Si Hao terbagi. Di sini Si Hao sadar jika masa depan itu sangat sulit dan Si Hao tak tahu apakah dirinya bisa melindungi dan merawat Ling Er dengan baik. Maka dari itu Si Hao meminta Dewa Serigala untuk menjaga Ling Er dengan baik. Ling Er pun mengatakan jika bunga Murbei mekar tahun demi tahun, yang mana Ling Er ini akan menunggu Si Hao kembali di sini. Dan Ling Er pun hanya bisa menangis melihat kepergian Si Hao itu. Di sini Si Hao juga bertanya-tanya di masa depan Ling Er akan berada di mana. Namun terlihat Kaisar Api yang menahan Si Hao ini dan bertanya Si Hao akan pergi kemana. Sementara di bawah, Ling Er hanya bisa berharap agar Si Hao baik-baik saja saat jauh darinya. Dan terlihat Ling Er hanya bisa menangis karena perpisahan ini. Akan tetapi tiba-tiba saja Si Hao kembali dan langsung memeluknya. Kemudian Kaisar Api, ayah Ling Er ini juga datang dan dia berkata karena mereka berdua cukup berjodoh maka beliau meminta mereka berdua bersama saja. Dan hari ini Kaisar Api akan mengadakan upacara pernikahan untuk mereka berdua karena bagi Kaisar Api waktu yang paling baik adalah hari ini. Tak lama setelah itu terlihat Ling Er sudah menggunakan gaun pengantinnya dengan wajah yang sangat cantik dan anggun. Sementara Si Hao juga sudah menggunakan baju pengantin dengan rambut hitamnya. Terlihat kakek Si Hao juga datang untuk melihat pernikahan cucunya ini. Setelah itu Kaisar Api meminta pertama mereka memberikan hormat kepada langit dan bumi. Kemudian yang kedua penghormatan untuk orang tua. Dan yang terakhir mereka memberi penghormatan satu sama lain. Setelah itu pun upacara pernikahan selesai dan sekarang mereka berdua sudah resmi menjadi suami istri. Di sini pun terlihat Dewa Serigala menggunakan lolongannya untuk membuat kembang api dari bunga. Kemudian Kaisar Api pun berkata jika sekarang Si Hao sudah menjadi menantu dari Kaisar Api. Dan setelah meninggalkan 3.000 negara, Si Hao akan bertemu dengan berbagai macam hal dan orang. Dan Kaisar Api meminta agar Si Hao tak lupa jika di sini ada wanita yang menunggu Si Hao. Di sini pun Si Hao berjanji tak akan melupakan itu untuk selamanya. Dan Si Hao memberikan kalung kepada Ling Er sebagai tanda buktinya. Kaisar Api yang percaya itu mengatakan bahkan jika Si Hao tak kembali dan bahkan jika di kehidupan ini mereka tak akan pernah bisa bertemu kembali, namun Si Hao harus tetap mengingat Ling Er. Ling Er pun sadar jika alam kuno yang lain sangat luas dan tak terbatas. Dan 9 langit 10 bumi penuh dengan variabel yang tak dapat diprediksi. Yang mana jika terjadi perang, maka gunung dan sungai semuanya akan tercemar darah. Yang mana saat itu Ling Er tak tahu bagaimana mereka berdua akan bertemu kembali. Namun Si Hao berjanji dirinya pasti akan kembali dan mereka pasti akan bertemu lagi. Tiba-tiba saja guntur dan kilat di langit muncul karena perkataan Si Hao ini. Dan ini adalah fenomena aneh yang menggemparkan dunia. Di sini ternyata Kaisar Api tadi berkata kenapa Si Hao tak memberikan Ling Er harapan padahal Ling Er sudah menunggu Si Hao sangat lama. Si Hao pun mengaku jika dirinya tak bisa membuat hati Ling Er terluka melihat kejadian yang menimpanya di alam bawah. Namun Kaisar Api bertanya apakah dengan Si Hao pergi seperti itu Ling Er akan melepaskan segalanya kemudian memulai sebuah kehidupan yang baru. Dan Kaisar Api memberitahu jika Ling Er mencintai tekad Si Hao ini. Di sini Si Hao dengan keyakinan penuh pun berkata jika dirinya kelak ditakdirkan tak bisa bertemu Ling Er maka Si Hao akan berusaha mengubah segalanya dan keluar dari reinkarnasi. Dan tadi pun Kaisar Api bertanya apakah Si Hao percaya dengan reinkarnasi. Yang mana Si Hao pun dengan tegas menjawab bahwa dirinya tak percaya itu. Dan karena itu Kaisar Api bertanya untuk apa Si Hao mengatakan tentang reinkarnasi.
sini pun Xiao bertekad, jika reinkarnasi tak ada, maka dirinya yang akan membuat siklus reinkarnasi untuk mencari segalanya. 我就造一个轮回。 Terlihat dengan tangannya pun, Xiao langsung menghancurkan guntur tersebut. 所有 Setelah itu, tampak hari sudah mulai malam. Dan terlihat pasangan pengantin baru ini duduk berdua di gubuk kecil di hutan Murbai ini. Terlihat mereka berdua hanya saling memandang wajah satu sama lain tanpa bicara dan memandang indahnya malam ini. Yang mana mereka berdua melakukan itu hingga hari berganti pagi. Setelah itu Ling Er meminta Xiao pergi dan Ling Er akan menunggunya. Terlihat Xiao mengusap wajah istrinya tersebut sebelum pada akhirnya dia pergi. 走吧，我等你。 Setelah itu, Xiao sudah sampai di puncak negara Sheng. Di sini tetua ketiga Akademi Tianchen merasa jika Xiao telah membuat keputusan karena Xiao datang ke tempat yang disepakati. 是，我决定了。 Kemudian tetua ketiga meminta Xiao menunggu di sini karena masih banyak kultivator dari 3.000 negara yang belum datang. Mendengar itu, Xiao tampak terkejut. Dan gadis naga memberitahu jika tetua ketiga sudah memutuskan membuka pintu untuk memilih bakat. Yang mana akhirnya beliau mengizinkan semua orang berjalan menuju jalan kuno itu. Dan mereka bisa dianggap lulus setelah bisa menemukan kota kuno tersebut. Yang mana itu sebagai tanda mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Tianchen. Kemudian tetua ketiga ini meminta Xiao beristirahat sejenak di atas bantalan emas. 且暂作歇息。 有资格加入天神书院。 Setelah naik pun, Xiao mengakui jika ini adalah harta dari istana abadi. Karena dengan duduk di atasnya saja sudah merasakan pencerahan. Namun untungnya mereka tak tahu jika dulu bantalan ini Xiao gunakan sebagai makanan kaisar kupu-kupu. 不愧是先父遗宝。 Tak lama setelah itu pun, Xiao langsung melihat ke bawah. Dan dia melihat jika para kultivator yang pernah Xiao temui juga datang ke tempat ini. Bahkan di sisi lain pun, terlihat Cao Yuseng yang sudah di sini juga. Di sini pun Cao Yuseng bertanya apakah Xiao melihat teman yang lainnya. Xiao yang tahu maksud Cao Yuseng pun berkata, kenapa dia tak langsung menyebut nama Tai Yin Yutu saja. Akan tetapi Cao Yuseng mengaku jika dirinya tak mau bertemu dengan kelinci kecil tersebut. Setelah itu tetua ketiga memberitahu lagi jika kepergian kali ini bisa mendatangkan kematian. Dan beliau mempersilahkan bagi siapapun yang ingin mundur. 行将出发之 Tak lama setelah itu, tetua ini membuka jalan menuju tanah tak bertuan. Yang mana bagi siapapun yang bisa terus maju, maka akan menemukan sebuah kota kuno. Di sini pun Zhexian bertanya apakah tetua itu pernah berjalan di jalan ini. Dan tetua ini pun mengatakan jika dia belum pernah melakukannya, karena beliau punya cara sendiri untuk memasuki kota kuno. Terlihat semua orang terkejut karena tetua ini belum pernah melewati jalan ini, namun menyuruh mereka melewatinya. Yang mana hal itu pun membuat beberapa orang mundur. Dan setelah tak ada yang mundur lagi, maka sisanya langsung diberangkatkan lewat jalan ini. 好， Di sini terlihat jika para kultivator ini langsung masuk ke dalam jalan tersebut. Begitupun dengan Xiao yang melihat semua orang sudah memasukinya. Di sini tetua ketiga ini tak menyangka jika beliau sendirilah yang mengantar para generasi muda ini, yang mana jalan kuno ini setara dengan jalan menuju alam baka. Sementara itu terlihat Xiao pun sudah sampai di hutan kuno wilayah tak bertuan. Di sini Xiao pun dikejutkan karena ada teriakan seseorang. 小胖子刚才还在我身边。 Kemudian terlihat ada sebuah serangan yang berusaha menyerang Xiao ini. Dan saat Xiao akan menolong seseorang, terlihat ada sesuatu yang langsung menarik orang tersebut. 小心！ Di sini Xiao sadar jika pembunuh ini bersembunyi di ruang hampa. Namun di sini Xiao pun tak bisa mencari keberadaan orang tersebut. Maka dengan cepat pun Xiao langsung menyerang sebuah pohon yang ada di depannya. Terlihat dari pohon itu pun mengeluarkan serangan balik ke arah Xiao ini. Xiao yang tak diam saja pun langsung menyerang pohon tersebut secara bertubi-tubi agar pembunuh itu menampakkan wujudnya. Melihat asap hitam yang tebal menyerang, Xiao pun langsung menggunakan jimatnya yang bisa memahami bahasa kuno. Dan terlihat yang menyerang tadi adalah seekor makhluk dengan mata yang besar. Dan pada Perfect World episode 211, terlihat Xiao akan menghadapi banyak bahaya di tanah tak bertuan ini. Akan tetapi Xiao masih mau membantu orang lain, yang mana karena itu Xiao bisa menemukan teman-teman baru dengan kekuatan yang lebih besar. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 210 ini.
Akhirnya setelah sekian lama menunggu, si Hao dan Ling Er ini menikah juga ya. Ya, meskipun mereka berdua harus berpisah lagi. Dan bahaya seperti apa yang akan si Hao hadapi di tanah tak bertuan, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 211. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua, dan see you next episode.